Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u lakulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan indahnya Ramadan yang penuh cinta ini. Sholawat berbingkai salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ramadan kali ini kita dihadapkan dengan wabah pandemi, di mana memaksa kita untuk melakukan seluruh aktivitasnya hanya di rumah saja. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita melakukannya di rumah saja. Pernahkah kita membayangkan hal ini bisa terjadi? Mungkin tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyyiris sabirin. Al-ayah, yang artinya aku pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar. Hadirin, ketika kita melihat ayat ini dengan kejadian wabah yang saat ini sedang terjadi, kira-kira kita masuk ke dalam golongan yang nomor berapa?
Apakah kita menghadapi musibah ini dengan khauf, dengan rasa takut, atau dengan ju', kelaparan, atau dengan kekurangan harta benda? Iya, rasa takut adalah sebuah insting manusia dalam menghadapi musibah saat ini. Setelah rasa ketakutan, baru memunculkan rasa kelaparan sampai kekurangan harta benda. Lalu, bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah ini? Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolong kamu Allah dengan sabar dan sholat. Jadi, sabar dan sholat itu solusinya. Jangan sedikit-dikit kita ngeluh, dikit ngeluh ini, ngeluh itu, dengan sabar. Jika kita bersabar, fabasyiris sabirin. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa kita kalau bersabar maka akan mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya itu? Al-jannah, surga. Hadirin rahimakumullah. Ramadan semakin hari semakin kesini akan meninggalkan kita. Sudahkah kita menyadarinya? Sudahkah kita sedekah? Sudahkah kita sholat tepat pada waktunya? Sudahkah kita bangun malam untuk sholat, bermunajat kepada Allah, bukan untuk YouTuber? Sudahkah kita berfikir dan zikir? Jika kita masih setengah-setengah, mari mulai saat ini kita bangun lagi dan istiqomahkan lagi niat kita hanya untuk kepada Allah. Karena apa? Hanya pada bulan Ramadan, seluruh perbuatan kita dilipat gandakan. Pada bulan Ramadan, Allah curahkan rahmat yang terus-menerus dan tak henti-hentinya. Dan ada saatnya di mana sholat, di mana sedekah, di mana munajat kita, di mana zikir kita sama dengan 83 tahun atau 1000 bulan. Kira-kira kita sanggup enggak melakukan ibadah 83 tahun berturut-turut? Sudah angkat tangan? Atau bahkan umur kita tidak sampai 83 tahun. Karena kita tahu bahwa umat Rasulullah biasanya kalau sudah 60 tahun itu untuk selanjutnya itu bonus, dihitung dengan bonus. Jadi mulai saat inilah adalah saat yang tepat untuk kita mengkalkulasikan pahala kita, dosa kita pada saat ini. Lalu kapan dikatakan Allah melipat gandakan atau pahala kita lebih baik dari 1000 bulan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yaqulu rabbuna lana bada'ati anzalil Qur'an fi lailatin tusama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Qadar atau malam keistimewaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun beserta pemimpinnya dengan izin Allah mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu. Sejahteralah malam itu hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa hikmah peristiwa Lailatul Qadar. Di antaranya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah memberikan sebuah pernyataan dengan diawali pertanyaan. Itu menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar sangatlah agung. Yang ketiga, malam lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Menurut para mujtahid dan para ulama, yang dimaksud dengan 1000 bulan adalah pahala sodakoh kita, pahala sholat kita, pahala segala apapun perbuatan kita saat itu akan dilipat gandakan, bahkan lebih baik dari 1000. Yang keempat, para malaikat dan pemimpinnya, Sayyidul Malaikah, siapa? Jibril, itu turun ke bumi dengan izin Allah. Turunnya nggak 1, 2, ataupun 3. Turun, seluruh malaikat turun ke bumi. Bahwa ada yang mengatakan sampai celah-celah bumi ini tertutup dengan malaikat. Wallahu a'lam. Di situ para malaikat turunnya tidak hanya sekedar turun, tetapi membawa doa, membawa keselamatan. Dan pada saat itulah berzikir, berdoalah sepuas kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah mensifati dengan kata salam, menunjukkan arti bahwa Allah memberikan keselamatan pada malam Lailatul Qadar. Siapapun muslim yang bertaubat pada malam itu, maka Allah akan mengampuni. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya selama setahun. Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Melihat peristiwa yang terjadi, termasuk hikmah dan peristiwa Lailatul Qadar, betapa Allah sangat sayang kepada kita, agar emosi kita dalam beribadah itu tergerak dan hanya bersungguh-sungguh kepada Allah. Banyak pahala dan hadiah yang Allah berikan, sampai-sampai digambarkan dalam Al-Quran tentang Lailatul Qadar. Namun yang lebih utama lagi adalah bagaimana kita istiqomahkan lagi, kita aplikasikan lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga kita adalah hamba yang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, mari kita jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir di bumi pertiwi kita ini. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama adalah jangan lupa selalu kita bersyukur apapun yang terjadi saat ini. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.